Saudara, seiring diperbolehkannya aktivitas mudik oleh pemerintah, maka diprediksi akan terjadi lonjakan arus kendaraan bermotor dari dalam dan atau luar Pulau Jawa. Dan ini sudah terbukti sebenarnya selama beberapa hari terakhir ini. Yang terus menjadi momok para pengendara setiap musim mudik berlangsung adalah kemacetan, terjebak macet. Tak hanya berdampak pada fisik dan juga mental para pemudik, tentunya kemacetan juga bisa membebani kendaraan para pemudik. Kendaraan mogok, kemudian overheat, hingga kecelakaan ini jadi beberapa ancaman yang harus dihadapi para pemudik. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar mudik ini tetap sehat dan juga aman tentunya? Kita akan membahas bersama pengamat otomotif Bebin Juwana. Pak Bebin, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Bebin, mau tanya dulu, mudik nggak Pak? Di Jakarta aja. Di Jakarta aja ya. Pak Bebin. Menikmati Jakarta yang sepi. Tapi kalau saya lihat ini beberapa hari ini masih agak-agak rame nih. Mungkin beberapa hari lagi. Pak Bebin, mungkin kita refresh lagi ya. Mungkin banyak juga para pemudik yang baru akan berangkat hari ini ataupun besok begitu ya. Yang paling penting lagi deh untuk para pemudik yang mengendarai kendaraan pribadi khususnya mobil dulu deh. Ini apa sih yang jangan sampai lupa untuk dicek, untuk dipersiapkan, ini apa-apa aja Pak Bebin? Sebetulnya ketika kita memelihara kendaraan dengan baik dan benar, tidak ada hal khusus yang perlu dipersiapkan. Tentunya kita akan mudik dengan kondisi kendaraan yang fit. Itu yang terpenting. Nah, masalahnya kita masih dalam suasana pandemi dan baru saja 2 tahun. Kendaraan rata-rata jarang dipakai. Rata-rata tidak mendapat perhatian dan perlakuan yang baik. Itu yang kita temui di lapangan. Servis tidak menentu. Hal yang kecil seperti menjaga tekanan angin ban pun tidak dilakukan. Nah, kalau hal ini betul-betul dialami oleh kita semua, sebaiknya persiapan memang perlu dilakukan dengan benar. Persiapan seperti apa? Kapan terakhir ganti oli? Ini hal yang paling simpel. Krusial banget ya ganti oli ini ya. Ganti oli dengan filternya. Permasalahannya, banyak sekali yang merasa benar karena, loh, oli saya itu 3.000 kilometer yang lalu baru saya ganti. Masa harus saya ganti lagi? Permasalahannya, ganti oli terakhir itu berapa bulan yang lalu? Ini tidak diperhitungkan. Jadi kalau masih banyak pengendara yang mengganti olinya berdasarkan waktu, tapi juga banyak pengendara yang mengandalkan odometer. Nah, ketika pandemi, dua-dua ini harus saling di cross check. Ini yang saya lihat paling simple, paling sederhana, tapi ya tidak dilakukan gitu. Dan ada yang mencoba tawar-menawar. Pak, nanti saya gantinya kalau sudah kembali dari kampung ya. Padahal nggak tahu juga perjalanan akan sepanjang apa begitu ya Pak ya? Nah, bukan soal panjangnya. Mungkin ke kampung halaman dan balik tidak sampai 2.000 kilo. Ya. Mungkin hanya 1.000-1.300 kilo. Tetapi yang tidak diperhitungkan bahwa kendaraan akan didera oleh kemacetan. Apakah kalau ketemu macet mesin dimatikan? Kita jawab bersama. AC tetap hidup, masih mendengarkan musik, mesin on. Padahal 3, 4, 6 jam harus berhenti diam di tempat. Kalaupun maju mungkin hanya 1 kilometer. Oke. Berarti kan asumsinya Pak Bebin, berarti kalau ini dirawat kendaraan baik motor atau mobil secara berkala begitu ya, meskipun di tengah pandemi COVID-19 kemarin jarang dipakai tapi dirawat secara berkala, sebenarnya nggak perlu banyak yang harus disiapin lagi ya. Sebetulnya tidak banyak. Iya. Sebetulnya tidak banyak. Kita asumsikan misalnya Pak Bebin, memang dirawat begitu secara berkala, tapi ada beberapa hal seperti misalnya contohnya tekanan ban atau kunci-kunci ini harus dipersiapkan. Apa yang kerap dilupakan begitu oleh pemudik yang jangan deh sampai lupa nih kalau nggak bawa misalnya kunci untuk ganti ban gitu? Ya, yang seringkali lalai, lupa
kalaupun pernah terjadi ban kempes dan sebagainya, kunci rodanya ada di mana? Obeng, kunci nomor 10, itu hal-hal yang simpel yang mungkin kita butuhkan selama di perjalanan. Mungkin sedang dipinjam tetangga, nggak ingat kan? Iya. Ban serep, kempes atau ada isinya? Kalaupun ada isinya, kondisinya seperti apa? Wah, tambalannya sudah 10. Mau tetap dibawa pulang untuk mudik, risikonya kan besar. Dan perlu diingat, kita sesekali masih menghadapi hujan. Apakah air wiper terisi atau kering? Oh iya. Apakah karet wiper dalam keadaan baik atau sudah kering retak-retak? Sehingga ketika dipakai menghapus kaca tidak bersih. Malah jadi burem ya? Jadi kita perlu punya checklist. Oke. Cek ban. Ban itu apa yang diperiksa? Tekanan angin ban, adakah dinding ban yang sudah benjol? Apakah ada bekas retak-retak seperti tanah kering di dinding ban? Karena ini perlu dan penting sekali diperhatikan. Seringkali kita mudik dengan muatan penuh. Ini yang sebetulnya saya tidak rekomen. Oke, kenapa Pak Bibin? Beban yang berlebih jelas akan memboroskan ban. Beban yang berlebih akan mengakibatkan jarak pengereman akan menjadi panjang. Tadi disebutkan, ya kalau bisa kita dihindarkan dari kecelakaan. Seringkali pengemudi merasa, oh jarak segini saya ngerem masih cukup. Tapi ternyata terlambat dan tidak sampai. Kenapa? Bebannya berlebih. Bebannya berlebih, oke. Ini harus menjadi catatan juga ya. Dan kondisi bannya juga sudah nggak bagus. Iya. Itu kan dua hal yang saling mendukung. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, lampu-lampu. Apakah semua lampu nyala? Lampu rem Anda di belakang, tidak ada yang pernah meriksa lampu rem kan? Adanya di belakang, siapa yang lihat? Ya kendaraan yang ada di belakang saya kan? Betul, betul. Kalau lampu itu mati, Anda ngerem, yang di belakang tidak tahu kalau Anda sedang ngerem. Betul. Berbahaya kan? Jadi banyak hal kecil sebetulnya yang perlu diperhatikan. Sebelum berangkat, tengoklah, buka kap mesin. Adakah bagian-bagian dari mesin yang kelihatan ada rembesan oli? Kan harus dicari. Apa ini? Ingat, perjalanan dari Jakarta ke Semarang yang umumnya dalam keadaan normal 6 jam, mungkin jadi 12 jam. Nah, dalam kurun waktu 12 jam, oli yang sudah rembes itu akan jadi tersisa berapa? Tadi saya selintas mendengarkan overheat. Apa yang seringkali dilupakan yang menjadi anak tiri? Radiator. Kalaupun diperiksa hanya melihat botol reservoir, oh masih ada airnya, amanlah. Terakhir kapan kuras radiator? Oke, ini juga overheat ini penting sekali Pak Bibin karena memang merujuk data juga begitu ya. Yang kerap ditemui oleh para pemudik terkait dengan kendaraan bermotornya salah satunya overheat. Ini kalau memang terjadi di tengah jalan, overheat aja misalnya salah satunya. Ya. Apa yang harus dilakukan Pak? Tunggu sampai adem sendiri. Satu. Yang kedua, jangan paksakan dalam keadaan panas membuka tutup radiator. Karena semburan air panas akan terjadi. Ingat, temperatur naik, tekanan naik. Anda buka akan nyemprot air panas. Dan itu sangat berbahaya. Saya tidak usah sebutkan risikonya seperti apa. Anda bisa bayangkan sendiri. Disembur dengan air yang temperaturnya di atas 100 derajat. Dan kalau sudah adem, sudah normal, isi pelan-pelan dengan air bersih. Saya bisa pahami ketika Anda di tengah jalan, di tengah jalur tol, di mana mau mendapatkan
coolant misalnya, ya sudah, air bersih. Oke. Artinya air yang seharusnya Anda bawa untuk minum dikorbankan untuk mengganti air radiator. Oke Pak Bibin. Itu beberapa tips ya kalau terjadi overheat gitu ya. Pak Bibin, memang ini kita nggak bisa sampingkan juga faktanya bahwa pemudik menggunakan sepeda motor ini masih berjubel ya, sangat banyak sekali gitu. Nggak bisa kita kesampingkan fakta itu. Anda mungkin punya tips yang lebih spesifik untuk para pengendara sepeda motor yang mungkin akan baru berangkat saat ini atau sedang menyaksikan, Pak? Untuk sepeda motor lagi-lagi, jangan membawa beban berlebih. Beberapa kali saya amati, saya cermati melihat motor-motor yang lalu lalang di depan saya. Kondisi bannya seperti apa ya? Banyak yang motifnya sudah hilang. Orang dulu mengatakan kembangannya sudah hilang. Kembangan udah hilang, udah aus gitu ya? Sudah haus. Harus ganti dulu. Jangan belanja dulu, tapi urus yang ini. Karena ini menyangkut keselamatan Anda di jalan. Bagaimana Anda mau melakukan pengereman dengan baik ketika kondisi ban sudah tidak mumpuni? Nggak usah bawa barang berlebih. Kenapa tidak dipaketkan saja? Dan ketika perjalanan menjadi padat, kita sudah melihat begitu beratnya kemacetan, harus diingat, manusia itu ada batasnya. Batas tingkat kelelahan. Jangan abaikan itu. Jangan katakan, oh dekat lagi, tanggung, nanti saja. Karena menit-menit berikutnya bisa menjadi menit-menit yang berbahaya. Oke, itu dia. Pak Bibin, penting sekali untuk dicatat. Tidak hanya sebenarnya perawatan kendaraan, mobil, motor, jangan membawa beban berlebih, mobil, motor juga. Tapi sebaik-baiknya kondisi kesehatan, jangan sampai melupakan yang tadi Pak Bibin yang terakhir ya. Bahwa manusia ini ada batasnya, harus sadar diri, kondisi fisiknya seperti apa, dan istirahat berkala di tengah perjalanan juga tentunya ini menjadi sangat penting ketika sudah capek, jangan sampai dipaksakan. Pak Bibin, terima kasih Pak Bibin Juwan ini sudah mau men-share beberapa informasi, mengedukasi kita semua. Mungkin Anda baru yang akan berangkat mudik di hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Pengamat otomotif Pak Bibin Juwana, terima kasih, salam sehat selalu Pak.